Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Nugraha dengan NPM 4525210079. Kali ini saya akan menjelaskan program-program yang saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13 pada mapel fisika. Jadi pada pertemuan pertama saya mendapatkan program yaitu buat program untuk soal 10 mm sama dengan berapa meter. Nah, di programnya saya menggunakan double. Di sini RHNMM ini itu untuk menyimpan nilai milimeter. Kemudian untuk RN meter ini untuk menyimpan nilai konversinya gitu ya. Nanti ketika dikonversi di sini saya menggunakan RN meter itu sama dengan RN milimeter dibagi 1000 karena 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter ya. Jadi ketika ingin dikonversi dia harus dibagi gitu. Jadi di sini di programnya ketika kita masukkan nilai milimeternya itu 10, maka hasilnya adalah 0,01 karena dibagi 1000 seperti itu ya. Kemudian pada yang kedua, pertemuan kedua, oh ya di sini saya sudah eh, eh, menggabungkan atau merapikan semua program-program pada dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13 ya. Di sini untuk program pada pertemuan kedua saya mendapatkan soal nomor 11. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 52 meter per detik. Hitung tinggi bola maksimum dan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian tersebut. Di sini saya menggunakan double kecepatan awalnya itu 52 meter per second. Kemudian kecepatan gravitasi ini 9,8 meter per second. Waktu naik itu adalah waktu untuk mencapai puncaknya. Kemudian waktu tinggi waktu tinggi maksimumnya seperti itu ya. Jadi waktu itu mencapai tinggi maksimumnya itu ketika nanti dia kecepatan awalnya dibagi 2 dikali gravitasi ya, seperti itu. Maka dia nanti dalam matematikanya itu dia akan 52 derajat itu dibagi 2 dikali 9,8 begitu ya. Nah, nanti hasilnya akan mendapatkan 5,3061 detik, 5,3 detik, dan tinggi maksimumnya adalah 137,959 meter seperti itu untuk program yang kedua. Kemudian pada pertemuan ketiga saya mendapatkan soal oh ya itu ya soal vektor seperti itu ya. Nah, seperti ini ada vektornya tuh 4 meter pada 30 derajat south dari west, arah vektor tuh menuju barat dan ke selatan sehingga kedua komponennya bernilai negatif. Kemudian ditanya dua soal ini. Nah, jadi untuk double C ini adalah vektor besarannya itu 4, kemudian sudut ini adalah sudut vektornya, kemudian rad ini adalah sudut dalam radian ya. Kemudian CX ini adalah komponen sumbu X-nya dan C ini komponen sumbu Y-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk konversi sudut ini dia itu kita kenapa dia dibagi 180 karena ini adalah tadi ya ini kan karena dia di sini 30 derajat ya, maka di sini kita pakai derajat segitu 180 ya. Nah, jadi komponen X-nya itu dari X ini dia itu cara matematikanya itu adalah 4 dikali cos 30 derajat tadi. Cos 30 derajat itu adalah 0,86. Nah, jadi begitu ya hasilnya. Nah, nanti dia hasilnya adalah seperti ini. Jadi CX-nya adalah min 3 dan C-nya adalah min 2 meter. Kemudian pada pertemuan keempat, di sini saya mendapatkan soal program sebuah benda ditarik dengan gaya F1-nya itu sama dengan 100 Newton ke kanan membentuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal dan gaya
F2 sama dengan 30 Newton ke kiri. Jika massa bendanya 10 kg, hitung percepatan benda tersebut. Di sini percepatan berarti kita menghitung Newton ya, hukum Newton kedua. Di sini double RKN F1 tadi, F1-nya itu 100, RKN F2-nya 30, kemudian M-nya meternya adalah massa maksudnya ya, 10 km, 10 kilogram, kemudian cos ini 0,5. Kemudian double RAN F1 ini sama dengan F1 dikali 60 derajat gitu komponennya. Karena kita ingin mencari komponen horizontal dari gaya yang pertama yaitu 100 dikali 0,5. 0,5 ini dari 60 derajat ya. 60 derajat itu adalah 0,5. Kemudian RHNF totalnya itu sama dengan F1 yang X dikurang F2 gitu. Jadi F1X ini tadi yang hasilnya tadi F1 kan 50 ya, 100 dibagi 0,5. Yang jadinya 50 Newton, di sini dikurang 30 gitu. Di sini kemudian double RHNA, A itu percepatannya ya. RHNA itu totalnya dibagi masanya begitu. Jadi yang dihasilkan nanti adalah 2 meter per second pangkat 2. Seperti itu percepatan yang dihasilkan. Kemudian pada pertemuan kelima, di sini saya mendapatkan soal satu keyboard tarif intensitasnya 600 dB. Hitung jumlah keyboard apabila taraf intensitasnya 800 dB. Nah, kemudian di sini saya menggunakan double, sekali lagi double karena kita ingin mencari nilai menggunakan angka. Jadi double RHN yang pertama itu 600, kemudian yang kedua itu adalah 800, kemudian RHN ini untuk keyboardnya, jumlah keyboardnya nanti gitu ya. Nah, proses perhitungannya adalah RHN N itu sama dengan 10, ini pangkat sebenarnya ya. Kalau seperti ini tuh pangkat L2 dikurang L1 dibagi 10. Jadi jumlah keyboardnya adalah karena di C++ ini hasilnya dia sebenarnya hasil perhitungan ini banyak sekali makanya dia 1 pangkat 20. Ini maksudnya tuh satu dengan E-nya itu ada 20 biji gitu. Jadi 1 0 0 0 nya 20 banyaknya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-7. Di pertemuan 7 saya mendapatkan soal program gelombang. Gelombang dengan panjang 0,5 meter merambat sepanjang tali memiliki panjang total 500 meter dengan massa 50 kg. Jika tegangan tali adalah 500 Newton, hitung berapa massa tali per satuan panjang dan laju perambatan gelombangnya. Sini saya menggunakan program double lagi. Sini RN panjang tali, panjang massa tali, RN tegangan, massa per panjang, dan RN kecepatannya gitu ya. Karena kita kan cari laju percepat perambatan gelombangnya gitu. RN panjang talinya itu 500 meter, kemudian massa talinya tadi 50, dan tegangannya adalah 5000. Kemudian di sini RN massa panjang itu adalah RN massa tali dibagi RN panjang tali. Atau kalau matematikanya itu adalah M dibagi L gitu ya. Massa dibagi panjang atau L kan gitu. Nah, jadi RN kecepatan, kalau kecepatan ini adalah squid ini kalau di Cipepes adalah eh, kuadrat ya, akar kuadrat seperti itu. Jadi RN akar kuadrat ini akar kuadrat itu RN tegangan dibagi RN massa gitu ya. Nah, jadi menghitung masanya, masa masa perpanjangnya itu adalah tadi 500 dibagi RN panjang talinya gitu ya. Kali persatuan 0,1 gitu. Maksud saya 50 dibagi massa talinya 50 ya, dibagi panjang talinya 500. Berarti kan tadi 50 dibagi 500 itu kan 0,1 kilogram, 0,1 kilogram per meter ya, kilogram per meter. Nah, habis itu kecepatannya adalah tadi akar 500 dibagi
0,1 tadi masa perpanjang tadi. Nah, akar 500 bagi satu tadi hasilnya adalah ini 223 607 meter per second seperti itu untuk pertemuan ke-7. Kemudian kita masuk ke pertemuan 8. Pertemuan ke-8 di sini saya mendapatkan soal bunyi ultrasonik ditembakkan dari osilator kapal menuju dasar laut dan selang 0,5 detik kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidropon. Jika cepat lambat bunyi di air laut 1.400 meter per detik, maka kedalaman laut tersebut adalah di sini saya mencari kedalamannya ya. Untuk mengukur kedalaman itu kita berarti ini soalnya soal ukur jarak ya dengan suara seperti itu ya. Jadi di sini RANN, RANT dan RAS. Nah, di sini RANV maksud saya maaf ya. RANV ini adalah kecepatan suaranya, kemudian RANT tadi adalah waktu gemanya dan RANS adalah tebingnya ya. Jadi masukan waktu per detik itu adalah RANV dibagi RANT. V-nya tadi 1400 dibagi RANT seperti itu. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi pada program ke-8, pada pertemuan ke-8 maksud saya. Nah, pada pertemuan ke-8 saya mendapatkan soal bunyi ultrasonik ditembakkan dari osilator kapal menuju dasar laut dan selang 0,5 detik kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidropon. Jika cepat hambat bunyi di air laut itu 1.400 meter per detik, maka kedalaman laut tersebut adalah di sini programnya adalah menggunakan float. RNV itu tadi adalah kecepatan hambatnya, kemudian RNT adalah ya waktunya nanti, kemudian RNS ini adalah jaraknya. Jadi pertama kita perlu mencari dulu jaraknya dulu ya. Jadi untuk mencari jarak itu adalah kita dapat membagi antara cepat hambatnya RHNV tadi 1.400 dibagi T tadi dan RHNT tadi kan 0,5 ya waktunya ya, waktu menuju dasar lautnya dibagi dua seperti itu, maka 1.400 dikali 0,5 dibagi dua itu nanti hasilnya adalah 340 seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari kedalaman kedalaman lautnya karena dia itu pantulannya tuh bolak-balik ya dari satu ke dua gitu, makanya eh, kita kali pantulannya maksudnya dibagi dua seperti itu ya. Ini dibagi dua. Jadinya nanti hasilnya kedalaman lautnya adalah 350 meter seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-9, di pertemuan ke-9 ini saya tidak masuk, makanya saya disuruh mengerjakan
sampai 17 soal program. Mungkin agak lama untuk sesi yang sekarang ya. Pertemuan 9 ini saya membahasnya karena ada 17 program. Jadi soal pertamanya itu adalah sebuah balok bermassa 0,5 kilogram dihubungkan dengan sebuah pegas ringan dengan konstanta 200 N per M. Kemudian sistem tersebut berisolasi harmonis jika diketahui simpangan maksimumnya adalah 3 meter, hitung kecepatan maksimumnya. Di sini RANM-nya 0,5 itu masanya, kemudian RANK itu 200 itu konstantanya, K konstanta gitu, RANA adalah 3 meter, adalah simpangan maksimumnya. Kemudian kita cari kecepatan maksimumnya ya. Untuk kecepatan maksimum atau Vmax, itu adalah kecepatannya. Vmax itu adalah bisa dicari dengan RANA, A tadi kok RANA tadi adalah simpangan maksimumnya. Ini adalah balik lagi tadi ini adalah akar ya, akar RA dikali akar RNK per RNM. Nanti hasilnya bisa kita dapatkan menjadi 60 meter per second. Seperti itu. Untuk soal kedua adalah sebuah bandul sederhana dengan panjang tali 39,2 cm dan bebannya 200 gram. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per detik, tentukan periode ayunannya ya. Jadi di sini RNI itu adalah 0,392. Ini cm-nya kita ubah jadi meter. Begitu untuk menyamakan pada gravitasinya kan 9,8 meter per detik ya. Kemudian gramnya, RANG itu gravitasinya tadi 9,8, kemudian RANT, ya nanti RANT ini itu periodenya mungkin ya, periodenya maksud saya. Jadi RANT ini adalah 2 dikali 3,14, ini V maksudnya ya, dikali akar RANI per RANG. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya adalah 1,256 detik. Kemudian pada program soal ketiga, ayunan sederhana dengan panjang tali L sama dengan 0,4 meter pada sebuah dinding. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per detik, periode ayunannya ditanya. Nah, RANL ini adalah 0,4, itu panjang talinya tadi. Kemudian RANG gravitasinya adalah 10. Di sini kemudian RANT periode ayunannya kita menggunakan rumus yang sama seperti di atas tadi di sini. Begitu nanti hasilnya di sini sama juga 1,256 detik. Kemudian pada soal keempat, ketika ditarik dengan gaya 8 Newton, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Hitung konstanta pegasnya. Sini RNF itu ada 8, RNX itu adalah 0,2 meter. Di sini kita ubah lagi 0,2 cm kita ubah jadi meter. Kemudian RNK untuk mencari konstanta itu RNF dibagi RNX. Jadi F tadi gaya 8 dibagi dengan 2 pertambahannya. Maka kita bisa mendapatkan konstanta pegasnya adalah 400 Newton per meter, seperti itu. Kemudian soal 5, ketika ditarik dengan gaya 8 Newton, 8N, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Hitung simpangan pegas jika diberi gaya 10N. Nah, jadi F1-nya tadi 8, kemudian X1-nya panjangnya, pertambahan panjangnya adalah 0,2, kemudian pertambahan pegasnya itu 10, kemudian ada RNK dan RNX2. RNX2 ini adalah simpangan ya. Jadi RNK dulu kita pertama cari dulu seperti yang di atas tadi. Di sini konstantanya dulu kita cari. Setelah dapat konstantanya maka nanti hasil konstantanya itu akan kita bagi dengan pertambahannya tadi. Jadi hasilnya adalah 0,025 meter. Kemudian soal ke-6, ketika ditarik dengan gaya 8N, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Hitung pertambahan panjang pegas jika digantung beban 2 kg. Di sini seperti soal sebelum-sebelumnya, 8, 0,02, 2, sini 2 pertambahan panjangnya ya, dan 10 nih pertambahan pegasnya tadi. Kemudian sama seperti di atas tadi, pertambahan panjang pegasnya
maka hasilnya adalah 0,05 meter. Lanjut, soal nomor 7, ketika gaya ditarik 8N, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm, itu frekuensi osilasi pegas ketika digantung beban 2 kg. Di sini saya salah menaruh SS-an program, jadi di sini program yang benarnya RNN itu 8, tadi RNX itu 0,2, dan tadi RND 2 itu pertambahannya tadi ya. Jadi RNK itu sama dengan RNF dibagi RNX, kemudian RNF eh, RNF tadi frekuensinya itu sama dengan 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali ini akar RNK dibagi RNM. Nah, hasil frekuensi osilasinya itu adalah 2,25193 Hz. Seperti itu. Kemudian untuk soal ke-8, sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periode 0,2 detik. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangan setengah amplitudo adalah sekitar. Jadi di sini RNM itu masanya 50 gram. Kemudian di sini diubah 50 gram jadi kilogram ya, 0,05. Kemudian A itu 10 cm kita jadikan 0,1, 10 meter, 0, jadi 0,1 meter, dan kemudian periodenya 0,2 detik. Kemudian di sini RNX itu RNA dibagi 2, kemudian W sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi yang RNT. RNT tadi adalah periodenya, kemudian gaya yang bekerja atau RNF itu gayanya itulah RNM dikali RNW dikali RNW ini maksudnya ini pangkat 2 ya, RNW pangkat 2 dikali RNX gitu. Jadi gaya yang bekerja adalah 2,469N seperti itu. Kemudian pada soal nomor 9 adalah diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 N per M. Hitung frekuensi sudut gerak osilasinya. Saya menggunakan program plot. Di sini RNM itu 4 kg, kemudian RNK-nya 100 N per M, kemudian W nanti untuk frekuensinya ya. RNW ini sama dengan akar RNK dibagi RNM. RNK ini adalah yang tadi 100 konstanta dibagi massa pegasnya ya. Maka dapatkan frekuensinya adalah 5 rad per second. Kemudian 10 diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 nm. Itu frekuensi suatu pegasnya. Nah, sekarang ditanya frekuensi suatu pegas. Kalau di atas kan sudut geraknya ya. Nah, di sini kalau untuk cari frekuensi pegas itu adalah rumusnya 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali akar RNK dibagi RNM. Nah, nanti hasilnya adalah 0,796178 Hz. Kemudian soal nomor 11, diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 N per M. Hitung periodenya. Periode di sini sama saja seperti dua soal sebelumnya, tapi di sini berbeda yang ditanya ya. Di sini ditanya periodenya. Nah, untuk ditanya periode pegasnya itu adalah 2 dikali 3,14 dikali akar RANM per RANK. Nah, nanti hasil periode pegasnya adalah 1,256 detik. Kemudian soal ke-12, diketahui massa pegas sebesar 1.500 gram dengan konstanta pegas sebesar 5 N per M. Hitung frekuensi sudut geraknya. Sekarang ditanya lagi sudut gerak dengan angka yang berbeda ya. Jadi RNM-nya ini 1,5 dan RNK-nya adalah 5. Kemudian RNW itu akar RNK dibagi RNM. Nah, nanti hasilnya adalah 1,82574 rad per second. Soal ke-13 itu adalah diketahui massa pegas itu sebesar 1.500, sama seperti soal yang di atas, berbeda
Yang ditanya saja, sekarang ditanya hitung frekuensinya. Untuk mencari frekuensinya itu satu dibagi 2 dikali 3,14 dikali akar RHNK dibagi RHNM. Nanti hasil running programnya adalah 0,290723 AZ. Kemudian soal ke-14 itu masanya sama soalnya, tapi ditanya sekarang hitung periodenya gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung periodenya itu adalah 2 dikali 3,14 dikali akar RNM dibagi RNK. Masanya dibagi konstantanya ya. Maka hasilnya adalah 3,43797 detik. Kemudian soal nomor 15, ini diketahui massa pegas sebesar 100 ons dengan konstanta pegasnya itu 5 N per M. Hitung frekuensi sudut gerak osilasinya. Di sini RNM-nya itu 10, kita hanya mengganti soalnya saja. Kemudian RNK-nya 5, kemudian W tadi sama seperti soal-soal sebelumnya. Akar RNK dibagi RNM, maka hasilnya adalah 0,7077107 rad per second. Kemudian soal ke-16, begitu juga soalnya sama, hanya yang berbeda adalah pertanyaannya saja. Pertanyaan pada soalnya yang berbeda ya. Ini untuk mencari frekuensinya, yaitu adalah akar RANK bagi RNM. Ini sama juga hasilnya 0,7071007 rad per second. Kemudian soal yang ke-17, di sini kita mencari hitung periodenya. Periodenya adalah 2 dikali 3,14 dikali akar RANM per RANK. Dan runningnya adalah 8,88126 per detik. Oke, kalau gitu kita sudah selesai membahas 17 program dari pertemuan ke-9 di mana saya tidak masuk. Kita lanjut lagi ke pertemuan ke-10. Di pertemuan sebelum saya diberikan sebuah persamaan gelombang Y itu 0,65 sin, 15 V kali T dikurang 15 V kali X dengan T dalam second, Y dan X dalam meter. Itu frekuensi gelombang dan periode gelombangnya. Jadi persamaannya itu adalah tadi ini ya persamaannya. Nah, kemudian di sini omega itu adalah frekuensi sudutnya 15 dikali 3,14, kemudian T itu frekuensi dan F itu frekuensi dan T itu adalah periodenya. Untuk mencari frekuensi adalah omega dibagi 2 dikali 3,14, untuk mencari T atau periodenya adalah 1 dibagi F ini. Hasil dari F 1 dibagi F. Begitu, kemudian untuk tahap perhitungannya kita mencari persamaan gelombangnya ya. Di sini persamaan gelombangnya itu adalah 15 V. Kemudian periode gelombangnya nanti karena di sini langsung saya rumusnya di sini. Jadi 15 dikali ini 3,14. Ini adalah V-nya ya. Maka nanti hasil frekuensi gelombangnya adalah 7,5 Hz dan periode gelombangnya adalah 0,1333 second. Oke, kita lanjut ke pertemuan 11. Pada pertemuan 11 saya mendapatkan program pada tali yang panjangnya 2 meter, ujungnya terikat. Pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Hitung jika terbentuk 5 gelombang penuh, maka letak pukul yang ketiga dari ujung terikatnya. Oke, di sini float panjang talinya tuh 2 meter, kemudian jumlah gelombangnya 5. Kemudian di sini untuk cari lambda atau letak perutnya itu adalah panjang tali dibagi jumlah gelombang gitu ya. Maka
Untuk mencari perut yang ketiga, tadi itu adalah 2 dikali 3 dikurang satu. Dikali dalam lambdanya tadi dibagi 4. Gitu. Maka di sini panjang gelombangnya adalah 0,4 0,4 meter. Kemudian letak perut ketiganya adalah 0,5 meter dari ujung yang terikat. Di sini 0,4 ini adalah eh, hasil dari 2 dibagi 5 ya. 2 bagi 5 hasilnya adalah 0,4. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 saya mendapatkan soal hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan kondisi sumber bunyi mendekati pendengar. Apabila cepat rambat bunyi di udara sebesar 360 m per dt dan kecepatan pendengar sebesar 600 km per jam, 60 km per jam dan kecepatan sumber bunyi adalah 6 m per dt serta frekuensi sumber bunyi sebesar 5 Hz, programnya ini yang ditanya adalah hitung frekuensi ya. Programnya adalah di sini AKNV-nya adalah 360, kemudian VS itu adalah bunyi yang kecepatan sumber bunyinya 6, kemudian FS itu 5 sumber bunyinya ya, frekuensi sumber bunyi dan ini kecepatannya. Yang FS adalah kecepatan sumber bunyi, yang FS adalah frekuensi sumber. Untuk mencari FP atau frekuensi itu adalah RANV dibagi RAN-V dikurang dikurang RAN-V per S dikali RAN-FS gitu ya. Nanti hasilnya kita dapatkan cepat rambat bunyi adalah 360 meter per second. Jadi kecepatan sumber bunyinya itu 6 di sini. Nah, maka frekuensi yang terdengarnya adalah 5,08 Hz seperti itu. Untuk matematikanya itu sebenarnya jadi kayak 360, tadi kita menggunakan rumus yang di sini 360 dibagi 360 dikurang 6 dikali 5 seperti itu. Maka nanti hasilnya akan dapat 5,08 gitu. Kemudian program untuk yang pertemuan terakhir, pertemuan ke-13. Di sini saya mendapatkan soal percepatan sebuah pesawat Garuda sebesar 9,8 meter per detik kuadrat ditempuh dengan waktu 45 detik dan nilai U itu sama dengan 10. Itu bilangan March dan berdasarkan jawaban Anda tentukan wilayahnya. Jadi di sini wilayahnya maksudnya subsonik, transsonik atau supersonik seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi kita menggunakan double, RNA itu 9,8, A itu adalah percepatannya, kemudian T itu adalah waktunya, U itu adalah nilai U-nya. Kemudian RANV itu adalah kecepatan akhirnya, dan Mach itu adalah bilangan Mach-nya nanti. Untuk menentukan, kemudian nanti ada, di sini saya menentukan if dan else itu untuk menentukan wilayahnya ya. Jadi kecepatan akhirnya itu adalah eh, kecepatan suaranya dari 340 ya. Untuk RAN March-nya, kita pertama cari March-nya dulu adalah RANV, RANV dibagi RAN kecepatan suara gitu. Jadi RANV ini kita dapatkan dari RANU 10 ditambah RANA, A itu 45 dikali RANT. Jadi untuk mendapatkan 10 atau kecepatan airnya adalah nilai U ditambah nilai A, nilai A 45 dikali 9,8. Jadi hasilnya 451 meter per second. Di sini kecepatan airnya 450 meter per second, kemudian bilangan Mach-nya itu adalah RAN V dibagi RAN kecepatan suaranya. V-nya adalah tadi 451, kemudian kecepatan suara itu 340. Nah, maka hasilnya adalah 1,32647 dan wilayahnya adalah supersonik. Oke, seperti itu penjelasan yang berasal dari diri saya.
Sudah saya jelaskan semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.